Kembali dalam channel Good Job Kerja Baik. Oke, kita melihat dimanapun rekan-rekan juga berada, kita memperhatikan, melihat langsung bahwa pandemi virus corona masih berlangsung. Memang kita melihat vaksin sudah ada, beberapa sudah disuntik vaksin, tapi ada hal yang perlu tetap diperhatikan kepada kita semuanya, dan ini juga menjadi himbauan, menjadi anjuran, menjadi saran kepada semuanya, yakni penting menerapkan 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, lalu yang kedua yakni menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak dengan orang-orang minimal 1,5 hingga 2 meter. Ya, ini sekedar pengingat sebelum kita masuk kepada apa yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Pada hari ini pada channel Good Job Kerja Baik, saya senang menarik perhatian kepada bagaimana agar lebih sehat, atau bagaimana cara agar lebih sehat. Jika kita ditanya, siapapun di antara kita, apakah mau sakit? Jawaban dengan tegas mengatakan tidak mau. Mengapa seseorang atau saya atau siapapun tidak mau sakit? Biasanya seseorang tidak mau sakit karena ada alasan seperti untuk beraktivitas susah, sekolah tidak bisa, bekerja tidak bisa. Bahkan kalau itu sakit parah, harus masuk rumah sakit dan mengeluarkan biaya. Ya, alasan-alasan seperti tadi itu hal yang wajar. Apalagi untuk hidup yang sehat, terutama pada masa sekarang, seperti masa pandemi virus corona, itu satu hal yang penting diperhatikan. Sebenarnya sebelum terjadinya pandemi, ini juga hal yang penting. Sekarang lebih-lebih ke depan yang kita tidak tahu kapan virus ini berakhir, ini juga masih perlu kita upayakan terus-menerus, hari ke hari kita lakukan. Nah, maka mungkin kita sering mendengar ada pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kata mencegah ini mencakup mengantisipasi, membuat cara bagaimana kita tidak menjadi sakit atau selalu sehat. Tentunya kita perlu tahu apa hal-hal yang bisa membuat kita benar-benar sehat, supaya kita benar-benar kelihatan tidak sakit. 1, yakni kita terus menjaga kebersihan. Lalu yang kedua, apa yang membuat kita bisa sehat? Gunakan air bersih. Dua hal ini dua hal yang pokok dan penting. Tapi masih ada lagi sebagai penambahan, yakni jaga pola makan. Ini hal yang penting juga supaya seseorang menjadi sehat. Nah, yang keempat adalah dalam kita rutinitas harian, itu berarti mencakup tetap aktif secara fisik.
Dan yang kelima, apa itu? Yakini berhubungan dengan cukup tidur. 5 hal ini apabila kita terapkan, pastilah dan yakinlah rekan-rekan semuanya akan tetap menjadi sehat. Dan kesempatan kali ini saya senang mengajak untuk menarik perhatian kepada poin yang pertama, yaitu tetap atau menjaga kebersihan. Kebersihan di sini memang kebersihan dalam bentuk fisik. Artinya kita secara umum adalah untuk bersih badan kita. Nah, bagaimana kalau kita bisa melakukan itu? Karena tadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya, secara umum kita mandi, mungkin ada beberapa yang 1 hari 1 kali, tapi ada juga yang sehari 2 kali ataupun juga lebih. Setiap daerah berbeda-beda. Namun ada satu hal yang penting dalam hal pencegahan. Apa itu? Supaya kita benar-benar bersih. Tangan kita. Tangan kita ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa tangan perlu diperhatikan? Di tangan kita bisa tertempel atau menempel virus atau bakteri yang merugikan. Nah, kalau tangan kita kotor, tangan kita ada virus, ada bakteri, dan masuk pada waktu kita memegang makanan dan masuk ke dalam tubuh kita, maka bakteri tadi bisa membuat kita menjadi sakit. Nah, pastilah tangan kita upayakan untuk tetap bersih. Bersih berarti di sini kita sering-sering mencuci tangan kita. Nah, kapan saat yang tepat pada waktu kita mencuci tangan? Banyak di antara kita sudah lakukan, rutin tiap hari ini sudah dilakukan. Misalnya sebelum makan, cuci tangan dulu, baru makan. Itu bagus dan itu penting. Tapi apakah cuma itu saja? Nah, di sini ada sedikitnya beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya cuci tangan dalam situasi-situasi yang penting. Ada sedikitnya, senang saya tarik perhatian di sini adalah sebentar. Yang pertama adalah pada waktu kita menggunakan toilet. Setelah dari toilet adalah baik keluar, setelah itu kita cuci tangan. Kita tidak tahu di dalam toilet apakah ada bakteri atau virus yang merugikan. Jika ada, dengan cuci tangan ini membersihkan. Apalagi pada waktu kita mengeluarkan kotoran. Pastilah dalam kotoran kita terdapat virus atau bakteri yang merugikan. Jika kita tidak cuci tangan, ini juga berdampak kepada kita. Selain pada waktu keluar dari toilet, cuci tangan juga dilakukan, terutama ini bagi para ibu-ibu rumah tangga, yakni pada waktu setelah mengganti pampers atau popok bayi, atau membantu anak pada waktu keluar dari toilet. Ini hal yang penting juga, karena penggantian pampers atau popok, di dalam pampers atau popok itu bisa juga terdapat virus.
ataupun bakteri yang merugikan. Selain dua hal tadi dalam mencuci tangan, yaitu yang pertama tadi waktu menggunakan toilet, mengganti popok atau pampers, atau membantu anak kecil dalam menggunakan toilet. Yang ketiga yakni sebelum dan setelah mengobati luka. Kalau rekan-rekan perhatikan, di rumah sakit banyak tenaga medis setelah atau sebelum menangani yang berhubungan dengan medis, mereka cuci tangan dulu. Misalnya para dokter, apalagi kalau mereka sedang mengobati luka, mungkin menjahit atau mungkin memberikan sejenis obat merah, mereka lakukan sebelum dan setelahnya cuci tangan. Ini yang juga bisa kita lakukan. Selain tadi sebelum dan setelah mengobati luka, ini pada waktu kita mencuci tangan, yaitu sebelum dan setelah bertemu orang sakit. Saya ulangi ya, sebelum dan setelah bertemu orang sakit. Di sini terkadang kita melupakannya. Maka coba ini diperhatikan lagi, dipikirkan serius lagi, supaya kita menjadi sehat. Kadang kita tidak sadar pada waktu kita ketemu orang sakit, kita bersalaman pakai tangan, atau mungkin kalau salaman sekarang memukul seperti ini. Ini tidak disadari ada virus dan atau bakteri yang merugikan. Otomatis kita sendiri yang rugi. Selain bertemu dengan orang yang sakit, mencuci tangan ini ya pada waktu menyiapkan, menyajikan, atau menyantap makanan. Maka sering-sering sebelum kita makan, lebih baik dan dianjurkan dan dihimbau, cucilah tangan. Ini penting. Cuci tangan juga sewaktu kita bersin atau batuk atau membuang ingus. Reaksi umum pada waktu kita kadang kita menutup pakai tangan atau pakai tisu. Nah, disinilah tempel atau menempelnya virus atau juga bakteri. Maka silakan bisa cuci tangan. Dan tambahan lagi, terutama bagi mereka yang hobi pelihara seperti kucing, burung, anjing, atau binatang lain, penting sewaktu setelah menyentuh binatang, cucilah tangan. Apalagi berkaitan mengurusi kotoran binatang itu, sesegeralah untuk mencuci tangan. Dan ini hal yang penting. Bisa jadi bakteri atau virus dalam binatang menempel di tangan kita. Dan kalau kita nggak segera cuci tangan, bakteri atau virus yang merugikan tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita menjadi sakit. Hal apa lagi supaya kita memperhatikan dalam tangan kita? Yang terakhir ini adalah setelah membuang sampah.
Ini juga sangat-sangat diperhatikan. Kadang kita sudahlah buang sampah, selesai, gitu saja. Tapi ingatlah, kalau kita membuang sampah, kita berada di tempat kotor, dan disitulah ada banyak sekali virus, bakteri yang bisa jadi tidak kita ketahui. Dengan kita cuci tangan, ini bisa membantu. Jangan meremehkan cuci tangan. Cuci tangan bisa membantu mengatasi penyakit dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Contohnya, salah satunya adalah virus corona, atau juga ada yang lainnya seperti virus Ebola. Jadi marilah kita semuanya mulai sekarang, rekan-rekan dimanapun berada, sering-seringlah cuci tangan. Seperti himbauan pemerintah untuk mengantisipasi virus corona, ada 3M. M yang pertama, gunakan masker. M kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. Kita kembali kepada tadi mencuci tangan, supaya ini ada hubungan dengan kebersihan. Berarti yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan supaya kita sehat. Dan kalau kita sehat, kita untung, orang sekitar kita juga menjadi sehat pula. Jadi apa yang bisa kita belajar di sini? Ingatlah, kebersihan penting. Satu cara untuk kita bisa bersih mulai dari hal yang sepele, yakni cuci tangan. Sekian dulu dari saya berkenaan pembahasan kali ini berkenaan dengan menjaga kebersihan. Poin pertama, agar lebih sehat. Poin-poin berikutnya juga senang kami ulas. Kesempatan lain seperti poin yang kedua, gunakan air bersih, lalu jaga pola makan, lalu juga aktif secara fisik, dan yang terakhir cukup tidur. Kita ulas kesempatan lain. Terima kasih telah mendengarkan, telah memperhatikan, dan semoga apa yang senang kita sampaikan di sini bisa diterapkan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Good job, kerja baik, oke.